Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar yang telah kami kerjakan yang berjudul Sistem Pemesanan Tiket Pesawat Berbasis Web. Perkenalkan, saya Gayatri Pratniara Putri dengan NIM F1D024101113. Saya akan menjelaskan dari bagian introduction sampai dengan aktor. Yang pertama, di sini, latar belakang dikembangkannya sistem ini didasari oleh permasalahan pemesanan tiket pesawat secara konvensional yang dinilai kurang efisien. Pelanggan seringkali harus mengantri di loket fisik, kesulitan mendapatkan informasi jadwal penerbangan yang cepat dan akurat, serta terbatas oleh jam operasional agen perjalanan. Sebagai solusinya, kami merancang platform pemesanan tiket berbasis web yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa PHP dengan framework kode Knitr, bermodal MVC didukung database MySQL, serta menerapkan beberapa algoritma utama seperti algoritma pencarian jadwal real-time, verifikasi akun via email, pemrosesan transaksi otomatis, validasi input formulir, hingga verifikasi bukti pembayaran oleh admin. Lalu, untuk kebutuhan perangkat, di sini untuk perangkat keras kami menggunakan laptop atau komputer sebagai stasiun kerja utama, koneksi internet, dan smartphone untuk akses pengguna. Untuk perangkat lunak, kami menggunakan OS Windows 10 atau 11, web server XMPP, bahasa pemrograman PHP, text editor VS Code, serta frontend menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Lalu di sini, untuk bagian use case, yang pertama, kami menggunakan 4 aktor. Di sini terdapat aktor pelanggan, di sisi kiri terdapat aktor pelanggan. Sebelum dapat memesan tiket, pelanggan harus mendaftar dan melakukan login pada use case login. Terdapat relasi input ke verifikasi akun, yang berarti sistem secara otomatis akan memvalidasi kredensial pengguna. Setelah masuk, pelanggan dapat melakukan pencarian jadwal penerbangan dan melakukan transaksi pemesanan tiket. Lalu di sini, memesan tiket pesawat terdapat rangkaian relasi include berurutan, yaitu mengisi data pemesanan, memilih metode pembayaran, hingga mengunggah bukti pembayaran. Lalu di bagian kanan atas di sini terdapat aktor untuk maskapai. Jadi setelah maskapai login, dapat mengakses fitur mengelola jadwal penerbangan. Di sini, use case mengelola jadwal memiliki relasi extend ke menambahkan, mengubah, dan menghapus jadwal yang mempresentasikan aksi kondisional sesuai kebutuhan maskapai. Lalu yang terakhir di sini untuk aktor admin yang memiliki cakupan use case paling luas. Admin di sini uh, admin di sini dapat memantau dashboard, mengelola data secara keseluruhan, mengelola konfirmasi transaksi pembayaran dari bukti yang diunggah pelanggan hingga mengelola laporan sistem. Lalu selanjutnya di sini untuk bagian aktor kami menggunakan 3 aktor, yaitu pelanggan, maskapai, dan admin. Pelanggan dapat melakukan registrasi, mencari jadwal penerbangan, melakukan transaksi pembelian tiket, dan mengunggah bukti pembayaran. Lalu, untuk aktor kedua, yaitu maskapai, sebagai penyedia jasa yang berwenang mengelola data jadwal penerbangan mereka dan memantau pesanan masuk. Yang terakhir, untuk aktor admin, pengelola sistem yang memiliki hak penuh untuk memantau aktivitas sistem, memvalidasi bukti pembayaran pelanggan, serta mengelola data penggunaan global. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Ayusa Fitri dengan NIM F1D024101227. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari project yang telah kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari user stories. Jadi, user stories ini merupakan kumpulan kebutuhan pengguna yang ditulis dari sudut pandang setiap aktor yang menggunakan sistem. Jadi melalui user stories ini, kita dapat melihat fitur apa saja yang dibutuhkan agar sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, pada sistem yang kami buat ini ada 3 aktor utama, yaitu pelanggan, maskapai, dan admin. Nah, untuk pelanggan, alurnya itu dimulai dari membuat akun terlebih dahulu, kemudian melakukan verifikasi email agar akun dapat digunakan. Setelah berhasil masuk ke sistem, pelanggan dapat mencari jadwal penerbangan berdasarkan kota asal, kota tujuan, maupun tanggal keberangkatan. Setelah menemukan jadwal yang sesuai, pelanggan dapat melihat informasi penerbangan secara lebih lengkap, seperti maskapai, jam keberangkatan, harga tiket, serta jumlah kursi yang masih tersedia. Selanjutnya, pelanggan mengisi data pemesanan dan data penumpang, terus memilih metode pembayaran, mengunggah bukti pembayaran apabila diperlukan, hingga akhirnya memperoleh tiket setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi. Kemudian untuk maskapai, di sini user story yang dimiliki lebih berfokus pada pengelolaan data penerbangan. Maskapai dapat mengelola profil maskapai, terus menambahkan jadwal penerbangan baru, mengubah informasi jadwal apabila terjadi perubahan, maupun menghapus jadwal yang sudah tidak digunakan. Selain itu, maskapai juga dapat melihat dashboard yang berisi ringkasan data penerbangan yang mereka miliki. Sedangkan admin, di sini admin memiliki hak akses yang lebih luas. Jadi admin bertugas mengelola data pelanggan, mengelola data maskapai, memantau transaksi yang masuk, memverifikasi pembayaran pelanggan,
mengelola laporan, serta melihat dashboard yang berisi informasi keseluruhan aktivitas sistem. Secara keseluruhan, di sini terdapat 30 user stories yang kami susun. Nah, selanjutnya ada ERD. Di sini, ERD digunakan untuk menggambarkan struktur data yang ada pada sistem beserta hubungan antar setiap entitas yang digunakan dalam database. Di dalam sistem ini terdapat beberapa entitas utama, yaitu admin, pelanggan, maskapai, jadwal pemesanan, terus ada entitas tiket, dan pembayaran. Nah, hubungan antara entitas dimulai dari pelanggan yang dapat melakukan satu atau bahkan beberapa pemesanan. Artinya, satu pelanggan tidak dibatasi hanya melakukan satu transaksi saja. Nah, setiap pemesanan akan terhubung dengan satu jadwal penerbangan yang sebelumnya telah dibuat dan dikelola oleh maskapai. Dengan begitu, seluruh informasi penerbangan seperti rute, tanggal, terus ada waktu keberangkatan, harga, dan jumlah kursi diambil dari data jadwal tersebut. Nah, di dalam satu pemesanan juga terdapat data penumpang. Hal ini karena dalam satu kali transaksi, pelanggan dapat memesan tiket lebih dari satu orang, sehingga setiap penumpang tetap memiliki identitas yang tersimpan secara terpisah. Setelah proses pemesanan selesai dilakukan, sistem akan menghasilkan tiket sebagai bukti bahwa pemesanan telah berhasil dibuat. Selanjutnya ada pembayaran yang digunakan untuk mencatat metode pembayaran, bukti pembayaran, serta status pembayaran. Status pembayaran inilah yang nantinya akan diperiksa dan diverifikasi oleh admin. Jadi melalui ERD ini, hubungan antara data menjadi lebih jelas sehingga mempermudah proses penyimpanan data di database, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya data yang redundansi atau yang tidak konsisten. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel basis data. Nah, di sini tabel pertama adalah tabel admin. Jadi tabel admin ini digunakan untuk menyimpan data pengelola sistem. Pada tabel ini juga terdapat informasi mengenai level akses, yaitu super admin dan admin biasa. Kemudian terdapat tabel maskapai yang menyimpan seluruh informasi akun dan profil maskapai, sedangkan tabel pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data akun pelanggan, beserta informasi status verifikasi email. Berikutnya, ada tabel jadwal yang berisi informasi penerbangan seperti kode penerbangan, kode asal dan tujuan, terus waktu keberangkatan, waktu kedatangan, harga tiket, pajak, serta jumlah kursi yang tersedia. Terakhir, ini ada tabel pembayaran. Di sini digunakan untuk menyimpan data pembayaran, bukti transfer, tanggal pembayaran, serta status pembayaran apakah masih pending atau sudah dikonfirmasi atau bahkan ditolak. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari kelas diagram. Di sini kelas diagram menggambarkan struktur kelas yang digunakan pada sistem berdasarkan konsep pemrograman. Jadi di sini dia mengikuti pola MVC yang digunakan pada framework kode Igniter. Nah, pada diagram ini terdapat abstrak kelas user yang berisi atribut dan fungsi umum seperti login, logout, dan beberapa informasi dasar pengguna. Ada kelas admin, pelanggan, dan maskapai, yaitu merupakan turunan dari kelas tersebut sehingga tidak perlu membuat fungsi yang sama berulang kali. Selain itu, terdapat juga beberapa kelas yang memiliki tugas khusus seperti mengelola pelanggan, mengelola maskapai, mengelola jadwal, mengelola transaksi, dan mengelola pembayaran. Masing-masing kelas ini bertanggung jawab untuk menjalankan proses create atau read, update, dan delete sesuai dengan data yang dikelolanya. Terus di sini juga ada validasi yang digunakan untuk melakukan pengecekan login, status akun, maupun validasi data yang dimasukkan oleh pengguna. Ada juga kelas Di sini ada juga kelas koneksi basis data yang bertugas menghubungkan aplikasi dengan database, serta kelas antarmuka yang menangani tampilan yang akan dilihat oleh pengguna. Nah, baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai user story, ERD, tabel basis data, dan kelas diagram. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatan. Ini ada objek diagram sistem pemesanan tiket pesawat. Di sini pakai database AirlineDB. Kemudian dia bakal nyimpen banyak objek utama, itu ada maskapai, pelanggan, jadwal, transaksi, admin, pembayaran, controller, hot controller, view dash admin, view beranda, view search, view tiket. Saya contohin di pelanggan 1 sini tuh. Pelanggan 1 Andi Pratama, bukan dia akan registrasi di sini. Ini registrasinya tuh di sini. Sini andipratama@gmail.com, kata sandi ini. Kemudian setelah berhasil masuk ke sistem, mana dia bakal cari penerbangan dan milih jadwal 1. Milih jadwal 1 dengan kode
Mana kodenya? Ini ya. Kodenya GA101. Kemudian setelah milih jadwal, kita membuat sistemnya bakal masuk ke transaksi 1 di sini. Dia bakal nyimpan data pesanan, tiket, kemudian orang itu bakal melakukan pembayaran 1 yang ini. Habis itu setelah dikonfirmasi, dia bakal view tiketnya itu di sini yang di Pratama gitu. Kemudian kita lanjut ke sequence diagram ini kayak gini. Ada 29 sequence diagram sesuai sama activity diagram. Kita mulai sequence, ini ada login ke sistem, sini ada beberapa MFC-nya gitu, pengguna, ada autentikasinya untuk melihat, ada untuk kontrolnya, kemudian ada modelnya itu sebagai user. Kita perlu form login, password masukkan dulu, kemudian dia nyari by email, kembalikan datanya. Ini untuk percabangannya, ALT itu untuk mewakili percabangan dalam sequence diagram. Sini untuk login dari sistem, login dari sistem, sama aja. Ini aktornya pengguna. Ini untuk membuat profil pengguna. Ini mendaftar akun untuk pelanggan. Melakukan verifikasi email pelanggan, masih mencari jadwal pelanggan, melihat daftar jadwal pelanggan, mengisi data pemesanan penumpang untuk pelanggan juga, memilih model pembayaran pelanggan. Untuk percabangannya, kalau dia bakal nampilin show pembayaran berhasil, memesan tiket pesawat masih pelanggan. Kemudian untuk mengelola jadwal penerbangan maskapai di sini harus login dulu. Ini untuk percabangannya. Ini untuk menambahkan jadwal penerbangan itu ada maskapai sama admin juga bisa. Sini beberapa proses kan, sini ada percabangan lagi. Keluar percabangan itu dia akan, kalau tidak lengkap dia akan tampil pesan error. Ini jadwal penerbangan, ada maskapai sama maskapai, melihat jadwal penerbangan maskapai. Dia bakal login dulu. Dan ada beberapa handling di sini ALT. Kemudian lanjut, menghapus jadwal penerbangan, mengelola data maskapai, melihat jadwal penerbangan, mengelola data maskapai, menambahkan data maskapai, mengubah data maskapai, menghapus data maskapai, mengelola jadwal penerbangan, mengelola transaksi, ini admin, melihat halaman transaksi admin juga, mengecek status pembayaran admin, dan transaksi, mengonfirmasi transaksi pelanggan juga, mengelola pelanggan admin, menghapus data pelanggan admin, mengelola laporan admin, mengakses dashboard to admin, ini melihat segala macam. Lanjut ke activity diagram, sini login ke sistem, ada beberapa aktor terlibat, ada pelanggan, maskapai, admin. Ini ada email, akun pengguna, password, outputnya itu bakal share aktif. Ini untuk role-nya tuh harus failure handlingnya lah. Kemudian ada logout di sini juga sama, logout tuh harus dia sessionnya tuh harus aktif. Mengubah profil, tuh inputnya ini, outputnya tuh bakal gini. Terus handlingnya tuh tidak boleh kosong, nama, handphonenya tuh 20 digit. Ini untuk daftar akun itu pelanggan. Sini ada inputnya, sini output, sini outputnya tuh status notif dengan tidak. Pelanggan ini syaratnya tuh sini tidak boleh mulai yang sudah terdaftar, minimal 6 karakter dan lain-lain. Verifikasi email macam, ada jadwal penerbangan juga, ada melihat daftar jadwal penerbangan pelanggan masih. Ini data pemesanan penumpang untuk pelanggan, memilih metode pembayaran pelanggan, memesan tiket pesawat ada pelanggan sama maskapai. Ini ada input, output, dan syaratnya. Sama juga mengelola jadwal penerbangan maskapai sama admin. Kemudian menambahkan jadwal penerbangan itu maskapai sama admin. Kemudian untuk melihat jadwal penerbangan maskapai. Kemudian untuk menghapus jadwal penerbangan maskapai sama admin. Kemudian untuk mengelola data maskapai itu maskapai sendiri. Kemudian untuk mengakses dashboard itu maskapai. Ini untuk akses dashboard dari sisi maskapainya. Ini mengelola data maskapai itu admin bisa mengelolanya. Ini untuk inputnya ini harus output dan syaratnya itu harus ini, harus level valid namun ada data maskapai. Kemudian untuk menambahkan data maskapai ini admin, ini dan inputnya ini, output ini, dan syaratnya itu ini 10 karakter, tidak boleh duplikat. Mengubah data maskapai ini. Kemudian untuk menghapus data maskapai, mengelola jadwal penerbangan itu admin, mengelola data transaksi admin, melihat halaman transaksi, masih status pembayaran, mengonfirmasi transaksi, mengelola pelanggan. Ini apa ini? Menghapus data pelanggan, usernya admin. Ini juga mengelola laporan tuh admin. Mengakses dashboard. Nah, ini kan ada tadi dashboard apa namanya tadi? Maskapai nih ya, akses dashboard admin. Oke, lanjut di sini kita ke Figma aja, di sini ada
Sini tuh tampilan awalnya tuh kayak gini, dia bakal kayak profil gitu, kayak gini, kayak pesawat plane, bakal nampilin apa pemandangan yang bagus kayak tempat-tempat Raja Jakarta, Bali, lokasinya di mana, kemudian ini biar tampilan kemudahan pakai website ini tuh kayak gimana, ada pemandangan dan ada bantuan dan ada partner-partner dari website kami gitu. Kemudian ini ada untuk register, ini untuk cari penerbangan, nomor segini cari penerbangan, sini ada penerbangan tersedia, ada beberapa ada Garuda Indonesia. Nah, sini data penumpang. Kalau udah login dia bakal bisa lihat data penumpangnya dan itu indikator pemesanan. Sini setelah ini belum sudah bayar, udah selesai bayar, dia bakal nampilkan pembayaran berhasil. Ini untuk admin dashboardnya kayak gini. Ada pesanan, workload gitu. Ya. Sini untuk login, ini register. Ini kalau sudah login dia bisa ngelihat akunnya kayak gini. Mungkin sekian.